Ya, pemirsa, pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mencegah gelombang COVID-19 yang diprediksi terjadi pada akhir tahun seperti memangkas cuti bersama Natal dan Tahun Baru, melarang ASN cuti dan memanfaatkan momentum libur akhir tahun, serta memperketat syarat perjalanan. Kita upayakan menekan sesedikit mungkin yang akan bepergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan, mulai dari tidak adanya libur bersama, cuti bersama, kemudian juga pelarangan mereka untuk mengambil cuti dan seterusnya sudah kita lakukan. Yang tidak kalah penting adalah sosialisasi kebijakan. Kemudian yang kedua adalah memperketat persyaratan perjalanan. Kemudian yang ketiga adalah memperketat destinasi. Kemudian yang terakhir yaitu memperbanyak pemanfaatan dan memfungsikan barcode dari Peduli Lindungi. Demikian arahan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang meminta semua pihak untuk mewaspadai gelombang 3 COVID-19 yang diprediksi bisa terjadi pada awal tahun. Pemerintah bahkan melarang warga untuk berpergian pada libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru, hal ini untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Menurutnya, kebijakan pembatasan pergerakan orang memang memerlukan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan juga media massa. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat lebih memaklumi keadaan yang ada dan tidak nekat melanggar. Oleh sebab itu, pihaknya juga telah membuat berbagai program untuk mencegah gelombang COVID-19 di akhir tahun, seperti memangkas cuti bersama pada 24 Desember 2021, melarang ASN cuti dan memanfaatkan momentum libur akhir tahun, memperketat syarat perjalanan hingga menerapkan protokol kesehatan ketat di sejumlah sektor. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita menarik hari ini terkait dengan tes PCR turun dan penyediaan cuti dari libur Nataru, kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Didin Junaidi. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Didin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kita berbincang mengenai industri pariwisata. Begitu kita tahu pemerintah sudah menurunkan harga tes PCR-nya, begitu ya. Kemudian di sisi lain, pemerintah justru sedang mengetatkan kembali begitu untuk aktivitas masyarakat bepergian dengan menggunakan transportasi baik antar kota, antar provinsi. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin bisa diupdate terlebih dahulu ini Pak Didin, bagaimana dengan kondisi industri pariwisata Indonesia saat ini? Ya, kalau industri pariwisata saat ini yang selama ini adalah kita tertidur sebenarnya dengan adanya sekarang melandai atau segala macam itu adalah persyaratan mengenai wisata, maka ini sebenarnya suatu harapan besar bagi pariwisata bangkit dan bangkit bergerak. Jadi bukan hanya bangkit tapi bergerak. Tapi ya sekarang sudah jalan, tetapi tentu terbatasan seperti protokol kesehatan dan lain-lain. Dan di tempat-tempat tertentu masih COVID-nya masih tinggi. Jadi inilah yang menyebabkan kita adalah baru masih harapan. Mudah-mudahan ini adalah bisa berkembang baik ke depannya. Begitu, Mas. Tapi dengan kondisi seperti saat ini, tes PCR kembali diturunkan, Anda melihat ini bisa menjadi salah satu faktor yang memicu lagi industri pariwisata di tanah air lebih menggeliat. Tapi bagaimana dengan adanya pembatasan kembali begitu aktivitas pergerakan orang begitu, karena pemerintah pun akhirnya membatalkan cuti bersama untuk libur Natal dan Tahun Baru ini, Pak. Ya, menurut saya begini. Satu keadaan yang harus kita terima sebenarnya. Karena pemerintah membuat satu aturan atau pembatasan yang seperti hal itu tentu dengan satu pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya cukup akurat. Dan apa boleh buat, jadi kita harus terima dulu
Karena kita tidak mungkin melanggar kita juga berarti melanggar peraturan. Oke. Nah, masalahnya sekarang ini bagaimana caranya supaya pariwisata masih tetap bergerak. Gitu. Dan ini adalah disiasati menurut saya masih bisa barangkali perjalanan-perjalanan pada waktu libur tertentu, tapi yang jarak dekat barangkali. Dan tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, yaitu ada tidak berkerumun, kemudian jaga jarak, Ya. dan kemudian juga hal yang sesuai dengan protokol kesehatan. Anda melihat ini akan bertolak belakang tidak dengan harapan dari teman-teman GIPI begitu untuk bangkitnya industri pariwisata di tengah menurunnya kasus COVID-19, tapi di sisi lain ada kekhawatiran gelombang ketiga ini dari pemerintah dan sejumlah kalangan di Indonesia saat ini? Ya, begini, dengan adanya aturan ini kan timbul di satu sisi kekecewaan yang besar. Ya, karena tadinya mestinya kita bisa dapat usaha atau bisnis bergerak, walaupun barangkali tidak signifikan, tapi cukup untuk menggerakkan tahap pertama. Tetapi di sisi lain kita juga harus lihat bahwa apa boleh buat. Kita harus terima keadaan yang seperti peraturan ini. Tetapi tentu kita masih bisa disiasati seperti saya katakan tadi, mungkin mengadakan wisata-wisata yang sekitar, katakannya di Jakarta. Lokal begitu ya berarti ya? Ya. Secara lokal begitu yang dikembangkan untuk pariwisatanya? Bukan lokal. Oke. Ya. Tapi seberapa jauh juga ini bisa memberikan implikasi ataupun dampak yang cukup kuat kalau kita bicara mengenai industri pariwisata. Berarti ini lebih kepada parsial dulu nih yang coba kita naikkan begitu ya dari sisi pariwisatanya. Ya, memang kita harus parsial dulu. Apa boleh buat? Karena kalau kita mengharapkan siapa tahu dalam sebulan ke depan ini adalah ada perubahan dengan harapan itu. Tapi kita harus terima apa boleh buat gitu. Ya. Jadi lokal saja dulu kita kembangkan gitu. Baik. Tapi kalau kita lihat dari teman-teman GIPI begitu, adakah mungkin sektor pariwisata yang akan dimodifikasi atau dikembangkan dengan adanya peraturan ataupun perubahan kebijakan libur Nataru ini dari pemerintah, Pak Didin? Pemerintah sudah memberikan istilahnya itu kisi-kisi dalam mengembangkan ini. Umpamanya ada wisata wisata yang untuk UMKM, untuk daerah-daerah terpencil, sehingga tidak akan terjadi kerumunan. Nah itu juga sudah pemerintah menggalakkan, umpamanya dengan desa wisatanya gitu. Nah itu satu. Yang kedua, kita masih buka objek-objek wisata, umpamanya katakannya di Bogor ini ada wisata safari dan lain-lain. Tapi tentu itu harus kita concern bahwa protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Baik, tapi dari kesiapan teman-teman GIPI sendiri bagaimana nih kalau kita bicara mengenai pengembangan pariwisatanya justru parsial tadi per daerah begitu untuk membatasi aktivitas bepergian masyarakat begitu melintasi satu wilayah. Ya, ini yang jadi dilema sebenarnya. Oke. Bagi kita dilema. Satu sisi diberikan PCR sekarang jadi dikurangkan, kemudian penerbangan sudah mulai ada kembali, lumayan, Bali sudah mulai meningkat untuk wisata domestik. Nah, tetapi tentu PCR-nya tetap dijalankan. Tidak dilarang, tetapi mungkin secara per individu seperti perorangan, tidak grup-grup, ya itu yang masih tetap pasti bisa jalan. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Didin Zunaidi sebagai Ketua Umum GIPI, berikut ini akan kami sampaikan infografik terlebih dahulu. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah data dari tingkat okupansi kamar ataupun hotel begitu ya. Di hotel berbintang, khususnya di tahun 2021, kita akan lihat sejauh mana fluktuasinya. Ya, di bulan April memang kalau kita lihat persentasenya mencapai 34,63%, kemudian ada di bulan Mei
penurunan sekitar 31,97%, lonjakan kembali paling tinggi di bulan Juni 38,55%, kemudian bulan Juli kita lihat ada tekanan kembali karena ada pengetatan juga ya untuk PPKM. Kemudian Agustus pelonggaran sudah mulai melonjak lagi 25%. Lantas bagaimana dengan tadi? PCR kita sudah boleh diturunkan harganya. Kemudian di sisi lain justru libur Nataru dihapuskan untuk mengantisipasi kerumunan massa, mobilitas masyarakat yang lebih luas lagi karena kaitannya dengan pandemi gelombang ketiga. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Didin. Ya, Pak Didin. Ya, silakan. Data sudah disampaikan tadi bahwa prosentasenya sudah mulai naik lagi setelah bulan Juli turun dari 38,55% di bulan Juni, kemudian Juli sampai dengan 22, Agustus naik lagi sampai dengan 25%. Anda melihat seberapa jauh sih Pak sebenarnya libur ini seharusnya bisa mendorong sektor pariwisata Indonesia sebenarnya ini kalau misalnya tidak di cancel? Ya, memang pengendoran akibat pengendoran PPKM ini adalah suatu blessing in disguise bagi kita lah ya. Oke. Jadi istilahnya peningkatan okupansi hotel, travel agent sudah mulai menghandle wisatanya, walaupun karena ini kita masih masalah di domestik ya, maupun internasional. Maka dari itu harapannya sebenarnya puncaknya di tahun libur Natal dan Tahun Baru. Nah, tetapi saya tidak berharap kita tidak bisa merubah pengumuman atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghilangkan Natal dan Tahun Baru libur. Tetapi ini masih ada 1 bulan barangkali. Siapa tahu ada perubahan. Tetapi kalaupun tidak ada perubahan, mari kita yang secara jujur mengatakan pada diri kita, baiklah barangkali ini pemerintah berbuat begini karena ini untuk memutus hubungan daripada COVID-19 atau mengurangi. Sebab di dalam beberapa daerah menurut media bahwa itu masih ada walaupun belum setinggi seperti apa yang batas WHO, tapi kita sudah mulai bergerak naik gitu. Mungkin pertimbangan inilah pemerintah memutuskan hal ini. Memang kita jadi akhirnya kan antara dua pilihan. Kita akan rugi atau tidak ada bisnis yang signifikan pada Natal Tahun Baru atau hari Natal dan Tahun Baru seperti tahun-tahun sebelumnya. Memang tahun sebelumnya juga kita sudah tidak ada ini di stop juga. Nah, di sisi lain barangkali kita harus legowo ya kalau menurut saya barangkali kita kesehatan itu adalah nomor 1 barangkali seperti pemerintah. Memang kalau kita inginkan bahwa kita harus mendapat sesuatu yang sudah bergerak pariwisata, kemudian harus jalan sebagaimana mestinya. Begitu. Baik, tapi kalau kita lihat dari proyeksi Anda, berarti tekanannya akan seberapa jauh nih? Misalnya nanti kan tadi oke lah dampaknya besar sekali apabila memang itu tidak dibatalkan liburnya begitu untuk Natal dan Tahun Baru. Tapi kalau misalnya di cancel juga seberapa jauh Pak ini proyeksi Anda Pak Didin? Apakah ini juga akan mempengaruhi cukup signifikan untuk industri pariwisata Indonesia secara umum? Ya, tentu ini akan sangat berpengaruh kepada pariwisata secara umum. Karena apa? Kita ini kan sudah hampir 2 tahun ini kan istilahnya itu tidur atau kena dampak yang sangat parah. Betul. Nah, harapan-harapan yang muncul ini kan harapan yang betul-betul jangan hanya sampai cuma harapan, tetapi harus ada realisasinya pastinya. Realisasi yang betul-betul bisa diharapkan bisa dapat memajukan pariwisata. Tapi kembali, saya sendiri kadang-kadang sudah sulit untuk berpikir, makanya itu saya bilang mari kita wisata lokal saja kita kembangkan. Dan pasti keluarga-keluarga ada yang bisa ingin berjalan yang dekat-dekat, umpamanya di Jogja, di mana juga begitu. Saya kira itu yang hanya yang sebatas yang kita bisa kerjakan. Karena kita tidak mungkin
mau mendobrak peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan pertimbangan yang cukup matang dalam rangka mengerem COVID-19 yang takut ada apalagi yang varian baru dan lain-lain. Begitu, Mas. Pak Didin, tadi sempat tertunda ini, penasaran juga. Kan tadi Anda sudah bilang bahwa pengembangan pariwisata akhirnya kita coba parsial, lokal begitu ya, per daerah. Tapi di sisi lain juga kan pemerintah daerah juga menerapkan kebijakan yang cukup ketat untuk adanya kunjungan ke lokasi wisata begitu dengan penerapan ganjil genap dari aparat kepolisian. Nah ini bagaimana Pak? Apakah nanti juga akhirnya terjadi stagnasi lagi nih untuk industri pariwisata kita? Ya, begini, saya pernah juga mengusulkan bahwa karena terjadinya penumpukan kendaraan yang 2 jam masih di tengah jalan sehingga menimbulkan akibat kerumunan dan lain-lain. Nah itu adalah dulu saya juga mengusulkan bagaimana kalau ada ganjil genap atau pembatasan. Nah itu maksudnya supaya ada lancar dan di jalan itu tidak ada kerumunan di jalanan itu sendiri. Nah ternyata bahwa kerumunan itu sudah hilang, tetapi sekarang diharapkan bahwa oleh pemerintah daerah akan tetap meneruskan polisi itu atau kebijakan itu, yaitu ganjil genap. Pada dasarnya, terutama di daerah puncak itu, saya setujulah. Sekarang tuh setuju aja lah itu ganjil genap itu demi untuk melancarkan perjalanannya sehingga nanti distribusi di tempat objek-objek wisata itu kan ada berapa macam orang datang ke sana. Ada untuk berlibur di tempat umpamanya melihat taman safari dan ada yang hanya untuk menginap, mungkin 1 malam beristirahat, 2 malam, kemudian ada yang ke sana itu hanya untuk makan atau melihat pemandangan. Ada bermacam-macam alasan yang orang pergi ke sana. Jadi memang akibatnya 50% mungkin daripada yang seharusnya pengunjung 100% jadi 50%. Dan ini saya kira kita harus terima. Kita harus terima karena ini adalah faktanya demikian. Gitu. Baik, berarti tetap mendukung apapun langkah ataupun kebijakan yang diambil oleh pemerintah ya untuk menjaga memang pandemi ini tidak meluas dan terjadinya lagi gelombang ketiga di Indonesia. Begitu ya Pak Didin? Betul. Saya sekarang kembali menempatkan bahwa program pemerintah ini tetap harus kita dukung karena untuk kita, untuk masyarakat kita. Memang kebanyakan masyarakat kita setelah waktu libur-libur yang tempo hari itu, masyarakat kita masih banyak yang abai gitu. Melupakan protokol kesehatan atau menundurkan protokol kesehatan dan lain-lain. Kalau industri itu dengan CAET tidak masalah, mereka sudah siap. Tapi masyarakat sendiri kadang-kadang suka abai. Iya, itu dia.